lagi di channel Jadi Berusaha. Saya Nyoman Heru. Kali ini saya akan ngasih berita terbaru tentang atau hal terbaru dari channel Jadi Berusaha mengenai membangun tim. Nah, membangun tim ini adalah hal paling penting. Salah satu tugas dan dari seorang pengusaha adalah membentuk tim. Jadi misalnya kalian atau kamu memutuskan diri untuk menjadi pengusaha. Hal utama yang harus kamu lakukan adalah membentuk tim. Nah, tim apa aja sih yang harus ada atau dibentuk? Ini tergantung dari usaha dan prioritasnya. Jadi misalnya kamu buka usaha. Nah, ketika kamu buka usaha ini, kamu harus bisa menentukan tim mana dulu yang harus dibentuk karena usahanya ini. Ya, jadi jangan sampai salah membentuk tim. Nah, adapun ketika kamu memulai usaha, tim-tim yang harus ada di setiap usaha kita yang pertama adalah pertama, tim administrasi keuangan. Ini penting. Tim administrasi keuangan. Dia yang mengurus tentang administrasi. Kemudian dia juga yang mengurus keuangan. Kenapa begitu? Pertama, setiap bisnis, setiap usaha pasti harus ada tulis menulis, catat mencatat. Ini penting. Masalah modal, masalah belanja, masalah pembayaran, masalah hutang piutang itu harus dicatat dengan baik. Yang kedua, ada uang masuk, ada uang keluar, ada pajak yang harus dibayar. Nah, ini harus dibentuk. Yang pertama adalah tim administrasi dan keuangan. Nah, selanjutnya, setelah itu tim yang kedua yang harus dibentuk adalah tim produksi dan gudang. Kamu pasti ketika membuat suatu produk atau barang, pasti kamu akan punya orang yang memproduksi barang dari raw material, dari barang mentah menjadi barang jadi. Ini harus ada tim yang menyusun produksi atau menangani di bidang produksi. Selanjutnya, setelah barang ini jadi, harus disimpan dalam sebuah tempat, yaitu gudang. Nah, maka harus dibentuk tim produksi dan gudang. Nah, tim ketiga yang harus dibentuk adalah kamu sudah punya barang, kamu sudah simpan di gudang, kamu harus ada bagaimana barang yang ada di gudang ini bisa sampai di tujuan, sampai di konsumen, sampai di calon pembeli kita. Berarti kamu harus menyiapkan tim sales dan tim pemasaran. Nah, kedua tim ini harus kamu ajari tentang product knowledge, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana mengenalkan produk jasa kita, dan bagaimana caranya memberikan keyakinan bahwa produk barang yang kita jual, yang kita pasarkan adalah barang terbaik. Nah, selanjutnya, setelah ada tim pemasaran, ada tim sales, barang ini harus dikirim. Nah, setelah barang itu di gudang, dikeluarkan, dikemas dengan baik agar aman, maka perlu dikasih label, alamat, tujuan lengkap, data-data yang harus ada. Harus dikirim dengan sesuai dengan alamat tujuan, dikirim dengan menggunakan jasa pembayaran yang sesuai disepakati. Nah, dititip barang itu atau dikirim melalui pihak ketiga atau kita kirim langsung harus dilakukan dengan baik. Maka perlu ada tim pengiriman barang. Nah, terakhir, tim yang harus ada adalah tim support atau call center. Ini fungsinya adalah berkomunikasi dengan calon pembeli atau calon konsumer kita atau klien kita yang sudah membeli untuk menanyakan, Pak, Bu, barang ini sudah sampai Pak belum? Karena kami sudah kirim tanggal sekian dan ini kode billnya, kode air billnya, kode pengiriman yang dari jasa pengiriman. Kemungkinan barang itu akan sampai tanggal sekian. Nah, oleh karena itu kalau sudah sampai mohon dicek barang ini diterima dengan baik atau tidak. Oleh karena itu perlu ada tim support atau call center. Nah, dengan adanya 5 tim ini, maka kamu akan punya tim yang sangat solid dari mulai A to Z. Sehingga kamu akan memiliki usaha yang maju dan punya tanggung jawab masing-masing. Nah, bagaimana cara maintain-nya? Ya, perlu duduk bareng dengan mereka, sharing, dan kemudian mengevaluasi agar usaha kamu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, dalam membangun tim ini, kita bisa punya cara yang mudah, yaitu tipsnya. Berikut tipsnya ya, ikuti cermati. Tips yang pertama, membangun tim itu perlu terencana. Satu, terencana, bertahap dan teratur. Artinya semua tidak dilakukan secara dadakan dan tidak didadakan. Artinya gini,
harus direncanakan, harus diatur agar kesiapan kesemuanya begitu. Kemudian ditentukan secara baik, direncanakan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Mana dulu yang memang sudah harus ada dan sangat dibutuhkan, itu harus segera dilakukan. Kemudian juga harus ketika membangun things, lihat dulu kondisi keuangan perusahaan. Kira-kira kalau perusahaan dalam kondisi keuangan yang kurang baik, rasanya tidak perlu membangun tim yang gemuk, tapi cukup tim yang efektif dan efisien. Kenapa? Agar tidak menjadikan beban. Karena dengan adanya beban pembayaran gaji operasional, maka margin keuntungan akan berkurang, sehingga ini akan memperlambat pertumbuhan usaha kita. Nah, dalam setiap penambahan aktivitas disesuaikan dengan target. Ada target ini, target ini, target ini. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan jumlah produksi barang atau jasa lainnya, sehingga ketika kita membentuk tim, maka akan terjadi penambahan produk, ada penambahan pelayanan jasa dan sebagainya. Ini memerlukan konsentrasi penuh dari kita semua. Kemudian, cara rekrutmen personilnya dilakukan dengan sungguh-sungguh, artinya dicari dengan menggunakan pola keahlian. Kita menggunakannya, kita butuh orang sales, berarti kita butuh orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa meyakinkan, memiliki personal skill yang baik, ya, public speaking yang bagus dan sebagainya. Kemudian tips yang sebelumnya tadi harus kita perhatikan adalah karena kenapa? Dengan menentukan tips yang baik, menentukan tim yang baik, maka perlu kehati-hatian, skillnya yang baik. Jangan menggunakan pendekatan yang apa istilahnya, karena keluarga, karena orang dekat, karena saudara, jangan. Tapi menggunakan pendekatan berdasarkan skill keahlian. Karena dengan keahlian ini maka kamu akan mendapatkan orang yang paling tepat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sebelum kamu melakukan rekrutmen juga, kita harus menentukan yang namanya SOP, Standar Operating Procedure, akan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang orang per orang. Karena dengan bidang orang per orang ini, sehingga nanti kita bisa mengatakan si orang ini di bagian sales, orang ini di bagian pemasaran, orang ini di bagian call center, orang ini di bagian produksi, orang ini di bagian gudang, orang ini di bagian administrasi keuangan. Bayangkan ketika dia jagonya produksi ditaruh di bagian gudang, nggak akan efektif. Atau sebaliknya, dia jagonya di administrasi keuangan, tapi ditempatkan di bagian pengiriman, tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usaha, maka adakan pertemuan secara berkala dalam waktu yang sudah ditentukan, disepakati untuk kita melibatkan semua karyawan agar kita bisa mendapatkan masukan, kritik, saran dalam rangka menumbuh kembangkan usaha kita, sehingga ada hubungan yang dua arah antara perusahaan dengan karyawan, sehingga kita bisa mengevaluasi, meminimalis kerugian atau hal-hal yang kurang baik di dalam organisasi usaha kita. Nah, dalam berjalan kegiatan usaha, maka adakan pertemuan-pertemuan ini untuk membangun komunikasi baik ke dalam maupun keluar, sehingga nanti ke depannya kita punya pendekatan yang baik. Oleh karena itu, pendekatan personal sangat penting. Seorang pimpinan harus bisa memahami bawahannya agar dia bisa memotivasi, membangun semangat untuk tumbuh dan berkembang. Nah, dengan kompetisi antar bidang, oh ya gini, kalau bidang tim pemasaran sama sales bisa melakukan semacam, kita membuat kompetisi. Kompetisinya adalah begini, agar masing-masing bidang ini berjalan dengan maksimal, kita bisa membuat sebuah kegiatan sederhana ini. Setiap bidang yang berhasil memenuhi target usaha, target apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, maka dia akan dapat reward. Bisa dalam bentuk uang, barang, atau perjalanan yang semuanya membuat semua orang senang. Kemudian dengan melakukan kompetisi, berikan reward yang tadi saya sampaikan. Bentuknya bisa dalam bentuk uang, barang, atau jalan-jalan. Tapi bagi bidang yang tidak optimal, dia mendapatkan punishment, hukuman apa? Mungkin dia tidak mendapatkan bonus, atau bonusnya dikurangi, atau dia tidak mendapat kenaikan gaji. Kenapa? Ya semuanya kan untuk keuntungan kita bersama begitu. Nah, jadi simak dengan baik apa yang tadi kita sampaikan, sehingga nanti bisa diterapkan di dalam kegiatan usaha kalian. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa, sekali lagi saya mengajak call to action, like, share, serta tombol subscribe, serta tombol lonceng agar kamu selalu mendapat update informasi dari channel Jadi Pengusaha.